Kedengeran ya suara saya? Oke, Kak. Kedengeran. Selamat siang, Kak. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah bersedia untuk jadi narasumber di diskusi inspirasi. Perkenalkan, saya Mia dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Hari ini akan memandu teman-teman untuk ngobrol-ngobrol aja tentang peran anak muda di di masa pandemi gitu. Sebelumnya barangkali ada yang belum tahu ya, Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun itu apa sih gitu kan. Jadi YIM ini lembaga sosial. Kami ada 4 program unggulan, itu ada pemberdayaan ekonomi masyarakat, terus ada pelestarian lingkungan, ada pendidikan, dan juga sosial kemanusiaan dan sosial keagamaan. Nah, kegiatan diskusi ini merupakan bagian dari program pendidikan. Terus selain itu juga di pendidikan itu kita punya kegiatan beasiswa, pemberian beasiswa untuk mahasiswa. Nah, salah duanya penerima beasiswanya ini ada Manik dan juga Billy dari LPP Jogja gitu. Selain itu untuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat, kita ada pelatihan keterampilan itu untuk teman-teman yang secara sosial dan secara ekonomi kurang beruntung. Kita ada pelatihan barista, pelatihan sablon, cuci AC, terus juga ada pelatihan memasak atau baking class dan juga pelatihan barberman gitu. Namun karena sekarang lagi ada masa pandemi seperti ini, terpaksa harus kita tunda pelatihannya gitu. Tapi selama pandemi ini kita akhirnya mengadakan kegiatan-kegiatan yang lewat online gitu, lewat daring seperti ini, misal diskusinya online gitu kan. Terus kita rencananya juga ada pelatihan make up itu juga online. Terus ada seminar dan diskusi-diskusi lainnya yang juga diadakannya secara online gitu. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk teman-teman yang yang sudah bersedia menjadi narasumber di diskusi kita. Jadi kita ditemani diskusi inspirasi ini adalah diskusi pertama kita ya selama pandemi. Jadi harapannya ke depannya kita akan ada banyak diskusi inspirasi lainnya. Dan untuk tema yang pertama ini, temanya adalah peran pemuda di masa corona. Saat ini kita udah ditemani sama Manik dari UI dan juga ada Billy dari LPP Jogja dan ada Elizabeth dari UPH Medan. Teman-teman silahkan memperkenalkan diri dulu ya, silahkan dari yang jauh dulu, dari Medan dulu kali ya, silahkan memperkenalkan diri teman-teman kalau masih kuliah semester berapa, jurusan apa, dan apa sih kegiatan teman-teman di sana, silahkan. Ya baik, halo semuanya, selamat siang. Nama saya Madeline Elizabeth, saya perwakilan dari Universitas Pelita Harapan yang Medan. Jurusan yang saya ambil pada saat ini adalah manajemen, dan saya sekarang duduk di semester 4. Iya, Madeline, sebelumnya kegiatannya apa aja sih selama di kampus? Sebelum pandemi ya tentunya. Iya. Sebelum pandemi sih pasti kegiatannya ya seperti biasa ya, kita ada kuliah tatap muka, kita bisa langsung bertemu dengan teman-teman kita, juga ada mengikuti beberapa kegiatan organisasi yang melibatkan banyak mahasiswa untuk menjadi lebih aktif ya. Jadi saya juga termasuk salah satu dari mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti organisasi. Saya ada mengikuti 2 organisasi. Yang pertama Ambassador of UPH, dan yang kedua yaitu SGS, yaitu mengenai Spiritual Growth for Student. Dan satu lagi saya juga mengikuti yang namanya kegiatan klub, dan saya sebagai koordinator sebagai Public Speaking Club di UPH Medan Campus. Oke, Medi, panggilannya Medi ya? Iya benar. Nggak apa-apa ya, Medi. Medi, kalau di Ambassador itu Medi ngapain aja sih? Nah, kalau tahun ini dari Ambassador itu kita ditugaskan untuk menjadi influencer bagi anak-anak muda atau bagi mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia. Karena dengan kita mengambil satu step sebagai seorang influencer bagi anak-anak muda, itu adalah step yang paling, bisa dibilang paling berani bagi kita semua yang belum pernah menjadi influencer sebelumnya. Nah, ini adalah satu step yang sangat besar yang kita ambil, satu step yang sangat berani kita ambil untuk menjadi seorang influencer dari Ambassador ini sendiri. Gitu.
Itu Oh, sih. luar biasa banget ya. Eh, untuk selanjutnya kita pindah dulu ke Billy ya. Jadi Oke. Billy ini mahasiswa dari LPP Politeknik LPP Yogyakarta. Billy silakan memperkenalkan diri. Oke, baik Kak. Dengar suara saya Kak? Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Billy Yanor Fadila. Asal kampus saya adalah Politeknik LPP Yogyakarta atau kampus perkebunan. Nah, saya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur. Oke Kak. Nah, kegiatan sehari-hari saya sebelum pandemi di kampus itu ya tentunya seperti Mbak Mendi tadi, eh, kita sebagai mahasiswa kita ada kuliah, terus kemudian ada diskusi dengan teman-teman lah, utamanya terkait dengan organisasi. Kebetulan saya menjadi wakil ketua himpunan mahasiswa program studi budidaya tanaman perkebunan Diploma 3. Nah, kemudian saya juga ikut Soskes. Soskes itu sosial kemasyarakatan, di mana mungkin teman-teman yang lain lebih ke PMI gitulah Kak. Nah, seperti itu kegiatan saya selama di kampus. Nah, di Banyuwangi sendiri saya juga aktif sebagai anggota Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka. Jadi ya ikut aktif dalam kegiatan pramuka di Banyuwangi. Nah, itu Kak. Oh gitu. Jadi selama pandemi ini kamu tinggal di Banyuwangi sebetulnya ya? Ya, Oh, nggak di selama pandemi. Jogja? Iya, Oh selama gitu. pandemi saya di Banyuwangi. Nah, kenapa? Karena kuliah kan sekarang daring ya. Terus di Jogja Iya. kemarin juga eh, kondisinya juga gitu. Jadi orang tua itu minta saya pulang. Alhamdulillah ketika saya pulang, saya juga lebih aktif lah di Banyuwangi, melanjutkan eh, organisasi saya di pramukaan tadi Kak. Oh, oke, baik-baik. Oke, nanti untuk lebih lanjut, nanti kita ngobrol-ngobrol selanjutnya ya aja ya. Ini kita pindah dulu ke Manik. Jadi Manik ini mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa UI ya tahun 2019. Betul ya Manik ya? Iya, ketua Dan BEM Kak iya, namanya. ketua BEM. Oh Ya, iya, ketua BEM ya, maaf ya. Terus apa-apa. Manik juga sekarang lagi sibuk di Tata Muda ya. Nah, Manik Ya, tolong jelasin dong ke kita semua apa sih Tata Muda itu? oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih banyak buat YIM untuk mengundang untuk berbicara hari ini. Senang banget karena udah lama banget gak ketemu lagi sama YIM. Makasih Kamia. Halo juga buat Billy dan Madeline. Kalau ditanya tadi tentang Tata Muda, sebenarnya Tata Muda adalah salah satu bentuk komunitas inisiatif aku dan teman-temanku yang khususnya awal mulanya itu kita membentuknya berdasarkan daerah atau kota, yaitu jadi kita mulai di Bogor. Awalnya rencananya Tata Muda adalah komunitas kumpulan anak-anak muda dari Kota Bogor yang punya fokus untuk menyelesaikan permasalahan di Kota Bogor. Tapi ternyata respon masyarakat itu cukup positif dan kita dapat banyak masukan dan dukungan sampai akhirnya kita membuat Tata Muda ini skalanya nasional gitu. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah punya meskipun masih sedikit sebenarnya, tapi relawan kita juga sudah ada banyak dan sudah ada ratusan. Tapi untuk tim intinya masih ada sekitar cuma 10 sampai 15 orang. Dan apa sih sebenarnya Tata Muda? Tata Muda adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan anak-anak muda yang mereka akan fokus menggeluti isu-isu berbagai macam isu. Saat ini kita sedang fokus di isu pendidikan, Kak. Nah, di isu pendidikan ini kan kita tahu sama-sama tahu bahwa pandemi COVID-19 ini mempengaruhi berbagai macam aspek kehidupan. Mulai dari kesehatan, ekonomi, bahkan sampai dengan pendidikan itu sendiri. Termasuk diantaranya adalah kita sama-sama mengetahui pembelajaran jarak jauh membuat banyak orang harus mengakselerasi diri gitu. Jadi yang tadinya belajar di sekolah, belajar di kampus, tapi harus belajar secara daring. Nah, sementara itu keterbatasan akses untuk mengakses pembelajaran daring ini itu masih besar gapnya gitu. Dan disitulah ruang celah Tata Muda untuk mengambil inisiatif, yaitu kami mengambil gerakan berbagi akses untuk mendukung teman-teman yang mungkin tidak mendapatkan akses terhadap pendidikan daring secara optimal. Gitu. Intinya kita bergeraknya di situ kira-kira Kak untuk saat ini. Membagi akses itu dalam artian apa ya? Berbagi akses. Itu dia. Apa sih berbagi akses? Berbagi akses ini campaign kita yang kita lakukan bekerja sama dengan campaign.com atau campaign.id, salah satu platform kegiatan sosial juga di Indonesia yang dimana teman-teman semua
itu bisa membuat catatan kuliah atau catatan hasil webinar hari ini misalnya, terus teman-teman catat di dalam kertas, kemudian teman-teman mendownload aplikasi campaign.com di Google Play, Nanti dari situ teman-teman bisa ikutan challenge yang dibuat oleh Tata Muda dengan hanya berbagi catatan materi selama belajar daring atau ikutan webinar selama 7 hari, maka teman-teman semua bisa menyumbang sebesar Rp10.000. Nah, Rp10.000 ini akan kami gunakan untuk pelatihan guru, pelatihan orang tua murid maupun pelatihan murid itu sendiri supaya bisa lebih optimal menerima pendidikan selama masa pandemi COVID-19. Atau salah satu diantaranya juga adalah kita akan support beberapa gadget atau gawai untuk membantu beberapa teman-teman kita yang mungkin belum memiliki akses tersebut. Gitu kira-kira, Kak. Oke, menarik sekali ya untuk teman-teman Tata Muda ini. Jadi kalau untuk Tata Muda ini maksudnya semua orang di seluruh Indonesia itu bisa bergabung dengan Tata Muda gitu ya? Bisa banget, Kak. Oke, nanti itu kita ngobrol tentang Tata Muda lebih lanjut nanti lagi. Yep. Sekarang sih aku pengen tahu nih pendapat teman-teman soal pandemi ini seperti apa, gitu. Dari aku. Boleh, silakan. Boleh. Oke. Kalau menurutku pandemi ini itu aku selalu bilangnya ini adalah ujian kemanusiaan gitu. Kenapa ujian kemanusiaan? Karena kita bisa sama-sama melihat bahwa yang terdampak dari masalah pandemi COVID-19 ini tidak hanya kesehatan tadi gitu ya, tapi juga masalah sosial ekonomi masyarakat gitu. Nah, pada saat ini aku akhirnya semakin lama semakin menyadari bahwa hidup itu less competition, tapi more collaboration gitu. Kenapa? Karena dengan pandemi COVID-19 ini kita benar-benar ditunjukkan bahwa tidak ada dari kita, satupun dari kita yang benar-benar bisa struggle atau hidup sendirian. Apalagi orang-orang meskipun yang harus isolasi mandiri karena misalnya COVID-19 atau orang-orang yang mungkin harus kesulitan melakukan bisnisnya, pada akhirnya mereka berkolaborasi satu sama lain, mereka saling membantu, saling bahu-membahu gitu. Kita bisa melihat kekuatan besar masyarakat Indonesia di awal ketika kita sama-sama mengetahui bahwa ada beberapa kasus positif di Indonesia sekitar bulan Februari-Maret gitu. Masyarakat Indonesia membuat gerakan saling jaga, rakyat bantu rakyat, dan lain-lain. Dan hal itu menurutku adalah sebuah cerminan rasa kemanusiaan yang benar-benar hadir dan ada di antara kita semua gitu. Dan itu yang harus benar-benar kita refleksikan. Dan pasca pandemi ini aku berharap bahwa semua orang akan benar-benar sadar kembali bahwa masalah kesehatan adalah masalah yang penting dan krusial. Dan di sisi lain, masyarakat Indonesia pun juga diharapkan tetap bisa melakukan gotong royong atau kita membangkitkan lagi nih kata gotong royong quote and quote gitu yang mungkin udah lama tidak pernah kita dengar, tapi itu sebenarnya adalah sebuah marwah atau bisa kita bilang sebuah rasanya orang Indonesia itu solidaritasnya itu lewat gotong royong. Menurutku itu sih, Kak. Nah, kalau menurut Madeline sendiri gimana nih? Pandemi ini tuh apa sih gitu kan? Pendapat Madeline sendiri itu seperti apa? Ya, pandemi ini memang udah mempengaruhi banyak sektor ya, bukan hanya pendidikan, bahkan perekonomian, bahkan banyak bisnis-bisnis yang mengalami mungkin bangkrut atau apapun. Tapi dalam pandemi ini kita juga bisa melihat bahwa rakyat-rakyat Indonesia juga kembali lagi saling peduli satu sama lain. Nah, kita dapat melihat banyak anak-anak muda pada zaman sekarang yang mulai aktif kembali untuk membangun satu sama lain, untuk merangkul satu sama lain, termasuk acara ini. Nah, acara ini kita adakan untuk menginspirasi banyak anak muda kembali. Nah, ini adalah salah satu langkah di mana kita semua anak-anak muda mau sama-sama berkontribusi untuk memajukan Indonesia. Nah, walaupun kita sedang dalam situasi pandemi di mana setiap orang mengalami kejatuhan atau apapun, itu tidak menghalangi setiap dari kita untuk mau maju dan untuk mau menjadi yang lebih baik lagi. Nah, justru dalam pandemi ini kita dapat merefleksikan sendiri apa yang pantas kita lakukan pada saat ini dan apa yang tidak pantas kita lakukan pada saat ini. Jadi menurut saya dalam pandemi ini bukan sebagai suatu halangan untuk setiap dari kita, melainkan ini adalah suatu kesempatan untuk setiap dari kita untuk maju lagi. Jadi menurut saya itu sih, Kak.
Oke, terima kasih banyak Madeline ya. Lanjut nih ke Billy. Menurut Billy, pandemi ini seperti apa sih? Terus bagaimana sih kondisi dan situasi di daerah Billy selama pandemi ini? Oke Kak, jadi menurut saya pandemi itu sebuah tantangan lah yang harus kita hadapi bersama. Nah, tadi harus kita garis bawahi. Sebenarnya pandemi ini bukan sebuah penghambat, namun tantangan yang harus kita lewati. Nah, manusia itu hidup penuh dengan tantangan. Dalam artian, oke lah, manusia mungkin harus keluar dari zona nyamannya. Mungkin kita kemarin sudah merencanakan sesuatu yang bagus lah. Kemudian ketika ada pandemi, nah itu semua sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, nah sosial dan sebagainya itu diuji oleh pandemi ini. Maka dari itu perlu inovasi-inovasi yang saya rasa cukup inovasi yang harus dikeluarkan oleh siapapun. Artinya ketika kita bisa berinovasi, maka kita bisa melewati tantangan sendiri. Nah, pandemi ini kalau di daerah saya sendiri, pandemi ini sebenarnya kalau di desa ya Kak, saya kebetulan di desa. Nah, saya kan sering cerita sama masyarakat sekitar, pandemi ini apa sih? Mereka kadang kan menganggap apa sih pandemi itu? Nggak mungkin kita juga tetap bisa seperti ini. Nah, itu jadi masyarakat di desa itu beranggapan bahwa oke lah, antara pandemi dan sebelum pandemi itu sama saja efeknya. Dalam artian mereka bekerja terus mencari makan dan sebagainya. Nah, tapi ternyata karena masyarakat itu sendiri enggan untuk mengikuti protokol awal-awal, sehingga lambat laun akhirnya kasus pandemi itu masuk ke desa-desa. Nah, kemudian Banyuwangi kemarin sempat masuk ke zona merah pada awal September, tapi alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mau sadar akan pandemi itu sebenarnya apa sih yang harus dilakukan selama pandemi, kita nggak boleh menyepelekan dan sebagainya. Akhirnya sekarang sudah mulai turun lagi. Nah, seperti itu Kak. Iya, jadi kemarin itu juga kan ada banyak, ini menarik ya, bahwa ternyata teman-teman kita semua sepakat bahwa pandemi ini adalah suatu ujian ya, suatu tantangan yang hanya bisa dilewati kalau misalnya kita bergotong royong, kalau misalnya kita bekerja sama gitu kan. Nah, terus tadi juga ada dari Billy bilang bahwa masyarakat di desa itu sebetulnya nggak terlalu paham juga sama pandemi gitu. Mereka mungkin nggak aware sama pandemi, sehingga kemudian ada banyak kasus positif kasus positif corona bahkan di desa gitu, yang sepertinya kita awalnya nggak menyangka gitu ya, desa akan ada banyak kasus juga. Nah, pendapat dari teman-teman yang di kota besar nih, yang dari Medan, yang dari Jakarta itu seperti apa sih? Karena kan sadar atau enggak ya, sebetulnya ini bukan soal masyarakat desa yang nggak aware, bahkan kita di kota pun sebetulnya nggak aware, bahkan pemerintah sendiri pun gitu ya, karena ada beban finansial atau apapun gitulah. Nah, pendapat dari Manik nih, yang di Jakarta ini seperti apa nih? Dengan kondisi yang saat ini ya, kondisi terbaru di Jakarta yang sekarang ada ketentuan PSBB selanjutnya, ini seperti apa, Manik? Siap. Oke, aku rasa ini menarik banget Kak ya, karena hal yang harus kita luruskan di awal adalah sebaik-baiknya kita membuat sebuah keputusan atau kebijakan itu jangan sampai kita mendahului untuk memberikan judgement, apalagi untuk masyarakat desa gitu. Aku rasa itu bukan kesalahan mereka untuk akhirnya mereka tidak sadar atau mereka tidak mengetahui gitu. Justru itu adalah sebuah celah yang seharusnya bisa kita masukkan. Bahkan bukan cuma masyarakat desa gitu, masyarakat kota pun yang mungkin akses informasinya lebih banyak, lebih cepat gitu, masih banyak yang mengabaikan, bahkan menganggap bahwa pandemi adalah sebuah konspirasi gitu. Itu mungkin sering-sering banget ada yang ngedenger gitu ya, ini apa nih pandemi, konspirasi elit global. Tapi dari situlah mungkin kita harusnya bisa benar-benar belajar bahwa baik masyarakat desa maupun masyarakat kota, cara terbaik untuk akhirnya bisa melakukan gotong royong adalah sebuah keterbukaan, resiliensi, serta transparansi yang bisa kita lakukan bersama gitu. Baik dari pemerintah yang mampu memberikan transparansi kebijakan yang jelas, benar-benar settle, kemudian arah yang memang sudah disiapkan, maupun masyarakat yang terbuka gitu. Kita juga harus menyadari bahwa kita juga harus terbuka dengan informasi maupun pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah gitu. Nah, hal ini akan menjadi sangat baik ketika masyarakat dan pemerintah bisa berkolaborasi bersama, bisa bergotong royong bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baik di desa maupun di kota, menurutku
itulah yang harus benar-benar diperbaiki. Termasuk yang paling bisa kita highlight adalah koordinasinya gitu ya, atau komunikasi. Komunikasi itu menjadi sangat penting menurutku untuk masa pandemi ini. Oke, nah kita lanjut ke Medan dulu nih. Sejujurnya aku nggak sering mendengar ada banyak kasus di Medan seperti itu. Nah sebetulnya kondisi di sana itu kayak gimana sih, Medi? Ya, kondisi di Medan itu sebenarnya bisa dibilang lumayan buruk juga ya, karena belakangan ini kembali kasusnya naik lagi, dan kembali lagi itu karena kurangnya kesadaran oleh setiap masyarakat ya. Walaupun sudah banyak sekali diinformasikan oleh banyak pihak bahwa pandemi ini adalah hal yang serius, hal yang patut kita seriuskan, bukan hanya disepelekan, tetapi masih banyak orang yang menganggap ini bukanlah hal yang serius, malah masih banyak orang yang keluar rumah tidak menggunakan masker atau bahkan kumpul-kumpul di let's say warung kopi seperti itu tanpa menggunakan masker atau tanpa cuci tangan sebelum makan dan yang lainnya. Nah, ini kembali lagi ke kesadaran setiap orang bagaimana mereka mau menanggulangi masalah ini ataupun bagaimana keinginan mereka sendiri untuk mau menyelesaikan masalah ini. Nah, kalau misalnya hanya dilakukan oleh satu pihak itu tidak akan selesai secepat mungkin. Tetapi kalau misalnya kita gotong royong melakukan sama-sama itu pasti bisa selesai dengan sangat cepat. Jadi kembali ke kesadaran masyarakat juga sih. Oke, sip. Terus ini yang untuk Billy, sebetulnya aku tertarik karena aku tahunya Billy di Jogja ya. Jadi aku tadinya mau tanya nih, karena waktu itu di Jogja ada sampai viral ya, itu ada klaster namanya klaster soto Lamongan. Itu jadi tukang warung soto Lamongan gitu kan, terus mereka buka seperti biasa. Padahal sebetulnya mereka udah nggak menerima makan di tempat gitu, tapi tetap aja kemudian ada banyak kasus dari si klaster soto Lamongan itu. Nah kemarin yang terbaru yang viral itu adalah angkringan di Jogja, itu yang orang ngumpul-ngumpul, yang seperti tadi Madeline bilang bahwa orang ngumpul-ngumpul seenaknya gitu kan, nggak ada protokol, bahkan nggak pakai masker. Nah pendapat Billy sendiri itu gimana nih sebagai anak muda yang sekolah di Jogja gitu kan, melihat keadaan atau kondisi di Jogja seperti itu? Oke Kak, ya tadi kan saya juga baru menjelaskan kalau saya sendiri sekarang di Banyuwangi kan. Nah, saya sih mendengar sih cerita-cerita dari teman-teman, juga lihat-lihat ya snap WA, snap IG nanti dari teman-teman ketika mereka bahasa kerennya itu diskusi lah. Nah, mereka juga saya lihat kok malah seperti ini, dalam artian oke lah, mungkin stigma yang muncul dalam mereka adalah oke lah itu teman saya, oh dia orang dekat saya, oh saya sudah tiap hari sama dia. Nah tapi kan kita nggak tahu kondisi dia seperti apa, apalagi sekarang banyak OTG itu kan. Nah mereka terkadang mengabaikan itu dengan alasan saya sudah sering bersama dia, kumpul dengan dia, ngapain saya harus pakai masker. Nah di Jogja sendiri kebetulan saya lihat ya nggak langsung ke Jogja, saya dapat info dari teman-teman, ya saya tanya gimana keadaan di Jogja, ternyata sama saja, dalam artian oke lah di sana kegiatannya jalan terus, mungkin sedikit ada pengurangan dalam artian mahasiswa kan banyak yang pulang ke rumahnya masing-masing, nggak kayak dulu yang Jogja rame ketika mahasiswa dari manapun datang ke Jogja. Nah sekarang mungkin agak sepi dalam artian, tapi kondisi yang terjadi di sana saya tanyakan di Banyuwangi sama di Jogja sama aja enggak sih? Sama aja sih, banyak yang nggak pakai masker, kemudian kumpul-kumpul juga masih bebas. Mungkin berita-berita di mana ya mungkin dari sumber-sumber manapun lah, mungkin warung ini sudah menerapkan protokol kesehatan, tapi pada nyatanya, pada pelaksanaannya, nah itu kan nggak mungkin diliput oleh berita. Nah itu ya mungkin mereka itu masih tidak sadar, dalam artian oke, ketika diliput mereka cuci tangan, tapi ketika tidak, siapa tahu. Nah, saya juga sering menemui, walaupun nggak di Jogja, di Banyuwangi, terus di tempat-tempat lain, sering menemui seperti itu. Oke, fasilitas semua ada, tapi untuk kesadaran masyarakat sendiri untuk menggunakan fasilitas-fasilitas, kemudian ya dan sebagainya, itu masih kurang. Dalam artian, benar kata kakak yang tadi, kesadaran masyarakat harus ditumbuhkan, bukan hanya pemerintah di sini. Kita harus bergotong royong, kita harus berkolaborasi
agar pandemi ini cepat berakhir. Nah, seperti itu. Nah, ada nggak sih upaya yang sudah dilakukan teman-teman, misal Billy gitu kan, untuk misal melakukan kegiatan atau misal penyadaran lah ya, yang paling kegiatan yang paling kecil gitu yang mungkin dilakukan selama pandemi ini. Ada nggak sih upaya apa aja gitu kan? Bagaimana proses teman-teman melakukan kegiatan tersebut selama pandemi gitu? Oke, saya dulu Kak. Silakan. Oke. Nah, jadi lingkup yang terkecil saya terapkan di, ya katakanlah dusun. Saya di sini kan juga salah satu remaja masjid lah, katakan seperti itu. Ketika saya pulang dari Jogja, saya ke sini, Banyuwangi masih aman, masih kasus 0, nggak ada berita apapun. Nah, masyarakat masih biasa-biasa saja. Oke, terus menjelang Ramadan, kemudian terbit surat nih bahwa sholat Jumat ditiadakan. Nah, kemudian tarawih tidak diperbolehkan. Nah, itu muncul sebuah problem di masyarakat dalam artian, loh kenapa kita beribadah kok dilarang gitu ya? Dilarang. Padahal kan ibadah tujuannya baik. Terus di situ sempat sih ada rapat, akhirnya sedikit pengetahuan yang saya punya saya sebarkan kepada mereka. Sebenarnya bukan dilarang. Nah, pemerintah sendiri ingin menekan angka penyebaran. Nah, mungkin kita bisa, pemerintah itu nggak sepenuhnya untuk melarang, tapi ada catatan di bawahnya, boleh melaksanakan asal protokol kesehatan dilakukan. Nah, misalkan saya di situ sama teman-teman mulai membangun namanya tempat cuci tangan di depan masjid, kemudian banner-banner himbauan lah kepada jamaah yang dari luar desa atau kampung itu sementara waktu tidak beribadah di tempat ibadah kami. Kemudian masuk tempat ibadah ya harus wudhu dari rumah. Nah, seperti itu. Kemudian saya juga sering ketika di masjid itu mungkin ini lucu juga. Saya pertama itu pakai masker sendirian di masjid sampai dibilang orang itu sholatmu tidak sah. Ngapain? Kan hidung itu nggak nempel ke sajadah. Nah, kan sebenarnya saya bukan ini karena ini protokol kesehatan. Saya bukan apa, saya jelaskan saya bukan masalah saya takut untuk kena COVID, tapi saya takut saya menularkan kepada Anda. Jadi, ayolah kita gunakan masker. Kemudian cek suhu ketika masuk masjid. Nah, seperti itu. Mungkin ya nggak selancar apa yang kita bayangkan. Ada sempat masyarakat itu berontak, malah marah ke saya. Ngapain saya sini sehat? Ngapain? Ada penolakan begitu ya? Ada penolakan gitu. Tapi kami tetap sabar, kami tetap dengan tulus, dengan ikhlas, kita lakukan semuanya demi apa ya, dalam artian jangan sampailah minimal kampung saya bebas dari COVID-19 itu. Ya, meskipun mungkin kegiatannya terlihat kecil ya, upayanya terlihat kecil, tapi kan itu bisa menjadi upaya yang maksudnya itu cukup besar juga gitu, karena itu sebagai salah satu upaya pencegahan gitu kan. Nah, untuk Medi sendiri kalau di Medan atau misalnya di kampus sendiri, karena kan sekarang kampus online ya, sistemnya kan online. Nah, berarti kan ada banyak kegiatan rencana kegiatan yang tertunda. Nah, upaya-upaya apa sih yang udah dilakukan Medi dan teman-teman gitu kan selama pandemi ini? Benar. Nah, karena pandemi ini kita tahu ya banyak kegiatan yang awalnya sudah kita susun dengan rapi, dengan sangat wah banget gitu, tiba-tiba harus kita tunda karena pandemi ini. Nah, tapi itu tidak menutup kemungkinan ya untuk kita tetap maju, untuk kita tetap mau mencari tahu hal-hal yang baru. Jadi memang benar kata Billy yang memang itu semua mulai dari kita sendiri gitu. Jadi bagaimana kita cara meningkatkan kesadaran masyarakat lainnya, yaitu mulai dari diri kita sendiri. Nah, kita sendiri yang harus menggunakan masker kemana-mana, harus cuci tangan sebelum kita melakukan hal-hal lainnya, dan kita sendiri yang juga dengan melakukan seperti itu kita juga bisa mengajak banyak orang lain untuk melakukan hal yang sama seperti kita. Nah, jadi mungkin kembali lagi ke diri kita sendiri. Jadi kita harus melakukannya terlebih dahulu, baru kita bisa mengajak orang lain untuk bekerja bersama dengan kita. Nah, mungkin untuk kegiatan-kegiatan di kuliahan yang mungkin tertunda sampai saat ini itu kita ganti dengan aktivitas yang bisa dilakukan dari rumah. Jadi kita tahu kebanyakan anak muda yang mungkin dibilang bosan gitu ya di rumah terlalu lama, yang mengakibatkan mereka pada akhirnya keluar rumah, jalan-jalan, dan lain-lain. Nah, jadi kita menyediakan aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan di rumah. Nah, jadi
nggak perlu tuh untuk kalian keluar. Nah, kalian bisa dari rumah mengerjakan seperti aktivitas yang terakhir kali kita susun itu adalah melakukan kegiatan olahraga dari rumah. Nah, dengan seperti itu kan kita juga mengajak anak-anak muda untuk beraktivitas dari rumah dan tidak perlu keluar dari rumah. Nah, jadi mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang kecil untuk kembali menyadarkan setiap anak-anak muda bahwa kita bisa melakukan semua hal itu dari rumah gitu. Walaupun beberapa kali kita harus keluar rumah karena hal-hal yang urgent ya. Mungkin belanja hal-hal yang harus dibeli gitu ya kan. Kebutuhan sehari-hari ya. Iya benar, kebutuhan sehari-hari. Tetapi tetap kita harus mengingat bahwa ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Nah, jadi dari kesadaran sendiri juga baru kita bisa menyadarkan orang lain. Itu sih. Oke, menarik ya. Jadi kalau misalnya kita ada misal kayak bikin semacam challenge kali ya untuk bisa dilakuin minimalnya untuk geng kita sendiri gitu kan, atau teman-teman belajar gitu kan, supaya kita juga nggak bosan, kita juga nggak stres karena seharian di rumah gitu. Itu menarik sekali dan mungkin itu bisa ya ke depannya Medi dan teman-teman bikin challenge-nya itu lebih besar gitu kan, supaya semua orang se-Indonesia misalkan mengikuti challenge itu gitu. Itu menarik banget. Nah, selanjutnya ke Manik nih. Manik kan kita semua mungkin udah pada tahu ya, Manik nih kan cukup aktif nih ya. Sementara sekarang ini lagi masa pandemi, nggak boleh kemana-mana gitu kan, kuliah juga online. Nah, upaya apa aja sih yang udah Manik lakuin atau yang sedang Manik lakukan gitu kan? Silakan Manik. Oke, siap. Makasih Kak untuk kesempatannya. Jadi selama pandemi ini sebenarnya kegiatan-kegiatan sosial yang memang kira-kira masih memungkinkan untuk dilakukan tetap dilakukan. Termasuk diantaranya aku juga fokus sama teman-teman dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Waktu itu juga kita buat namanya Fight Corona Together. Jadi kalau misalnya, di awal itu mungkin teman-teman pernah lihat ya ada kabar kalau misalnya harga masker itu harganya naik gitu, terus ada hand sanitizer harganya naik, semuanya segala macam gitu. Nah pada saat yang bersamaan juga akhirnya kita merumuskan bahwa kayaknya kita harus bikin nih sebuah gerakan donasi yang menghilangkan akses atau keterjangkauan orang-orang ini yang mereka adalah pahlawan keluarga atau mereka yang tetap harus bekerja tapi mereka jadi nggak bisa beli masker bedah, mereka nggak bisa beli hand sanitizer dan lain-lain, itu dengan donasi. Hal itu udah kita lakukan di awal. Jadi di Fight Corona Together itu alhamdulillah kita mendapatkan sekitar 110 juta rupiah dan di mana uangnya kita fokuskan untuk APD khususnya buat orang-orang atau masyarakat yang masih harus pergi bekerja keluar rumah. Kemudian selebihnya kita juga sumbangkan untuk puskesmas gitu. Kenapa ke puskesmas? Karena puskesmas adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang dimana dia paling dekat dengan masyarakat. Dia memiliki kegiatan-kegiatan atau program-program promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat yang paling dekat gitu. Jadi perlu juga dimasukkan ke puskesmas gitu, selain dari rumah sakit itu sendiri. Nah, kira-kira kegiatan-kegiatan sosial itu yang mungkin bisa kita lakukan. Selain itu juga kemarin aku juga ikutan kegiatan kerelawanan untuk membagi sembako di daerah-daerah. Tadi kan nggak cuma kesehatan ya, tapi juga memperparah masalah ekonomi juga tuh Kak. Betul. Kita bisa juga berbagi sembako lewat tadi donasinya, sembako beras misalnya, atau sembako-nya juga bisa berupa uang langsung biar mereka sendiri atau masyarakat sendiri yang membelanjakan sesuai dengan kebutuhannya. Dan itu yang sudah kita lakukan selama berapa lama ya, berarti sekitar 5 bulan mungkin ya, 5 bulan dari bulan Maret sampai Agustusan ini gitu. Kira-kira itu sih Kak yang udah dilakukan. Menarik ya, karena ternyata apa yang dilakukan oleh teman-teman Manik dan teman-teman itu hampir sama dengan apa yang sudah dilakukan oleh YIM gitu kan. Karena selama pandemi ini juga kami banyak alokasi untuk pelatihan-pelatihan keterampilan yang kemudian kami geser ke bantuan-bantuan sosial semacam itu. Misal ya bantuan APD untuk rumah sakit, atau misalnya bantuan sembako untuk masyarakat yang kurang beruntung yang terdampak corona gitu kan. Jadi mungkin besok lusa kita bisa kolaborasi nih, misal dengan yang di Jakarta atau di Medan gitu kan, dengan yang di Jogja dan Banyuwangi juga kita ada Billy gitu. Nah, untuk selanjutnya ada nggak sih rencana ke depan gitu kan, yang nggak perlu besar-besar, tapi misal rencana-rencana kecil yang teman-teman yakin bahwa itu bisa membantu teman-teman di luar sana, membantu masyarakat di luar sana gitu. Dari Jakarta dulu kali ya, dari Billy dulu. Maaf, dari Manik dulu. Oke, siap. Sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan ya Kak.
termasuk diantaranya adalah tadi ya, educate ourselves first gitu. Yang kita terus belajar, kita banyak atau yang paling penting adalah ketika kita sudah belajar, kita juga bisa bergerak untuk keluarga kita sendiri sebagai hoaxbuster. Ini paling penting karena mayoritas mungkin di antara keluarga kita mendapatkan akses informasinya itu dari jangkauan WhatsApp, bukan dari internet langsung atau misalnya dari kabar yang lain. Nah, itu kita penting juga untuk menjaga ruang-ruang tersebut untuk tetap bisa sesuai dengan standar kesehatan yang memang jelas gitu dan terpercaya. Selain dari hoaxbuster ini, menurutku ada juga yang bisa dikerjakan yang memang intinya sih sesuai dengan kapasitas kita masing-masing ya. Kebetulan aku mau balik lagi ngingetin tadi yang sempat aku bilang Kamia terkait dengan akses, di mana teman-teman bisa mencatat apapun itu catatannya tentang apapun itu, atau teman-teman juga bisa menulis puisi, menulis apapun, pokoknya berupa catatan, dan teman-teman cukup share itu ke sebuah media. Ini menarik sekali ya. Mungkin untuk ngasih Billy rencana-rencana terdekat gitu ya untuk dilakukan wilayah tempat tinggal Billy atau misalnya di Jogja gitu. Oke Kak, mungkin saya kan juga aktif dalam Karang Taruna nih Kak. Mungkin ya lingkup saya lebih kecil. Nah, jadi saya berharap teman-teman ini mau berjuang dalam artian kita kan sekarang fokus, kita tahu sendiri pemerintah itu banyak memberikan bantuan-bantuan. Nah, saya juga terkadang mendengar bahwa bantuan itu tidak tepat sasaran. Sebenarnya kita usut kenapa sih ini kok nggak tepat sasaran, terus gimana ini. Terus juga gini Kak, dengan banyak bantuan ini masyarakat menjadi ketergantungan, dalam artian mereka yang tidak menerima itu merasa loh kenapa saya nggak dikasih. Nah ini saya dan teman-teman di sini mencoba menyadarkan masyarakat dalam artian jangan bergantung pada pemerintah. Nah kadang kita mungkin punya sedikit, kita bagi rata seperti itu. Kemudian yang akan saya terus lakukan adalah di sini saya ingin menyebarkan bahwasanya COVID itu seperti ini, sehingga masyarakat itu akan benar-benar sadar bahwa akan kepentingan protokol kesehatan itu sangat penting. Dalam artian kita nggak boleh beraktivitas seenaknya sendiri, kemudian berpergian seenaknya sendiri. Nah, seperti itu. Bukan masalah kita itu takut untuk COVID, tapi kita menyayangi orang-orang di sekeliling kita. Nah, itu yang lebih ditekankan adalah seperti itu, Kak. Jadi lebih ke mengedukasi masyarakat ya untuk lebih peduli apa sih corona ini, apa sih, kenapa sih kita harus peduli dengan protokol kesehatan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, untuk Madeline sendiri apa sih rencana-rencana yang akan Madeline atau teman-teman akan lakukan? Ya, kalau dari saya dan teman-teman saya sendiri ya, kita udah perencanaan untuk melakukan beberapa edukasi untuk bagi anak muda ataupun mahasiswa, mungkin melalui sosial media yang paling penting, karena kita tahu bahwa anak-anak muda zaman sekarang tidak bisa lepas dari sosial media. Nah, mungkin menurut kami itu adalah suatu platform yang paling mudah untuk kita menjangkau anak-anak muda agar mau ikut serta dalam sama-sama bergotong royong menyelesaikan masalah COVID ini. Nah, selain itu kita juga menyediakan, kita juga sebagai sarana-sarana untuk anak-anak muda menyediakan aktivitas-aktivitas yang seperti yang tadi sudah saya bilang, yang bisa dilakukan di dalam rumah ataupun yang bisa dilakukan di kompleks gitu. Nah, jadi kita tidak perlu keluar dari rumah ataupun tidak perlu kumpul-kumpul dengan teman-teman untuk menghabiskan waktu kita, tapi kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin untuk kebaikan kita sendiri, seperti kita mencoba hal-hal yang baru, kita mengembangkan talenta yang kita punya ataupun yang lainnya. Nah, tujuannya itu adalah untuk meminimalisir pertemuan ataupun kontak fisik antara setiap dari kita, gitu sih Kak. Oke. Ini benar-benar anak muda yang menarik banget ya kalau misalnya
rencana ini bisa dilakukan gitu ya. Ini belum ada pertanyaan dari Instagram ataupun dari yang lainnya. Iklan sebentar ya. Jadi untuk teman-teman yang lagi nonton di Instagram, nonton diskusi ini, nanti akan ada 30 orang yang beruntung yang kita pilih untuk mendapatkan merchandise gitu. Dan kita akan juga kirimkan kuota internet kalau misalnya teman-teman nonton sampai akhir. Gitu. Jadi silahkan kalau misalnya ada pertanyaan silahkan diajukan aja, misal ataukah mau ke Medi atau ke Billy atau ke Manik, silahkan, nggak usah ragu karena nanti akan ada hadiah menarik buat teman-teman. Nah, selanjutnya nih, ada nggak sih pesan atau misalnya usulan untuk warga atau ajakan gitu ya untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah terkait pandemi ini? Silahkan Billy. Oke Kak, seperti apa yang saya katakan di awal tadi, sebenarnya pandemi itu bukan sebuah halangan. Pandemi itu tantangan untuk siapa saja, bukan hanya anak muda, tapi golongan siapa saja. Yang terpenting adalah di sini kita harus selalu berinovasi, bagaimana sih cara melewati ini semua. Kita harus berkolaborasi, jangan saling menyalahkan. Ayolah, jangan saling menyalahkan. Oke, kita boleh mengkritik, tapi juga harus memberikan sebuah solusi yang setidaknya jawaban dari kritik kita itu sendiri. Nah, pesan saya buat teman-teman, teruslah berproses agar kita selalu berprogres. Dalam artian, jangan jadikan ini sebuah halangan, jadikan ini sebuah tantangan. Nah, ketika kita membuat sebuah kegiatan nih, biasanya kan kita ada plan A, plan B. Nah, ini kita terapkan di sini. Dalam artian, kemarin mungkin kita sudah membuat sebuah konsep kegiatan yang sangat wah, tapi ketika ada pandemi ini, ya plan B itu harus kita gunakan. Nah, itu Kak. Menarik sekali ya, tadi aku jadi pengen kuat nih, jangan takut untuk berproses, untuk berprogres gitu kan. Ini mungkin bisa dijadikan dijadikan slogan juga ya buat yang lainnya, jangan takut berproses untuk berprogres gitu. Nah, teruslah berprogres. Oh iya gitu. Nah, untuk Manik, ada nggak sih ajakan atau usulan untuk masyarakat dan juga untuk pemerintah setempat gitu terkait selama pandemi ini? Yes. Menurutku kalau untuk pemerintah dan masyarakat memang keduanya pada akhirnya tetap harus memiliki daya komunikasi yang baik, adaptasi yang baik, serta kemampuan resiliensi yang baik pula. Itu dimana salah satunya yang bisa dilakukan adalah ketika pemerintah juga terbuka dengan kritik masyarakat maupun masyarakat pun juga tidak menutup diri dari apa yang kemudian disuruhkan oleh pemerintah, termasuk diantaranya adalah mematuhi protokol kesehatan, menjaga kondisi kesehatan tubuh dan lain-lain. Hal tersebut yang harus dilakukan. Dan saranku juga untuk kedepannya mungkin bisa dilakukan sebuah kolaborasi atau gotong royong yang bersamaan seperti ini. Misalnya YIM juga ini kan jadi salah satu platform juga yang sebenarnya juga membantu kegiatan sosial, hal-hal lainnya gitu. Dan dengan kita menghubungkan atau kita saling berhubungan satu sama lain dari gerakan-gerakan sosial kemasyarakatan atau civil society organization ini, kemudian gerakan-gerakan anak muda yang kemudian kita juga propose ke pemerintah maupun pemerintah juga membuka diri untuk hal tersebut, aku yakin pasti gitu kita nggak perlu menunggu waktu lama-lama lagi untuk akhirnya bisa segera menyudahi masalah pandemi ini. Nah, kalau misalnya kita bicara vaksin mungkin itu hal yang lainnya, tapi yang penting adalah penyebaran virus ini berhenti, penyebaran virus ini itu selesai. Itu yang harus benar-benar kita lakukan dan harus benar-benar kita tekan. Dari 3T itu testing, treatment, dan tracing itu harus kemudian digencarkan lagi oleh pemerintah maupun masyarakat membantu upaya-upaya tersebut. Gitu. Okay. Dan hal lain yang mungkin bisa dilakukan, ini mungkin buat anak-anak muda sekarang gitu ya. Aku rasa udah saatnya nih anak-anak muda sekarang nggak lagi mikir kalau misalnya kita adalah pemimpin masa depan. Karena to be honest, membayangkan masa depan dengan kondisi seperti ini tuh sudah sangat sulit gitu. Jadi we are not the leader of tomorrow, we are the leader of today. Saat ini, detik ini juga gitu, teman-teman semua harus menjadi pemimpin itu sendiri gitu. Jangan menunggu masa depan. Ini adalah waktunya kita untuk berkarya, ini adalah waktunya kita untuk benar-benar mengabdi kepada masyarakat juga dengan kapasitas kita sebagai anak muda. Itu kira-kira kami. Oke, ini menarik banget ya, bahwa ya kita nggak perlu mikirin soal masa depan, kita harus mikirin masa yang sekarang. Yang bahkan aku sendiri merasa bahwa aku nggak pernah menyangka sebelumnya aku akan menjadi salah satu sejarah gitu. Ini kan sebuah sejarah ya, kita nggak kebayang bahwa virus ini atau penyakit ini akan terjadi misal
30 tahun sekali, dan kita adalah salah satu yang ada dalam sejarah itu gitu. Selanjutnya silakan Medi. Iya, jadi dari aku sih benar ya kata Kak Mani itu we are the leader for today, itu benar banget. Karena kita nggak bisa memprediksikan apa yang akan terjadi ke depannya. Kita tidak bisa tahu apa yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, jadi ini benar banget kalau misalnya kita adalah the leader for today. Jadi untuk anak-anak muda, jangan pernah takut untuk mencoba hal-hal yang baru. Jangan pernah takut untuk berkarya. Sebab ini adalah waktunya di mana kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan. Ini adalah waktunya di mana kita bisa mencoba hal-hal yang baru, ataupun mungkin melakukan hal yang di luar dari zona nyaman kita. Karena jika kita hanya berada di dalam zona nyaman, kita tidak akan tahu apa yang bisa kita lakukan selanjutnya. Oleh sebab itu, anak-anak muda jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk berkarya, karena itu adalah jalan di mana kita bisa menjadi lebih baik. Kita bisa mencari versi diri kita yang menjadi lebih baik. Jadi dari aku sendiri, yang paling penting adalah anak muda jangan takut untuk mencoba ataupun berkarya. Oke, menarik sekali ya. Maksudnya kalau misalnya kita tetap ada di zona nyaman, apalagi di masa pandemi ini hampir nggak mungkin, kita nggak akan survive gitu kan ya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Erina terkait ajakan di rumah aja. Itu kan artinya interaksi sosial itu jadi berkurang. Nah, ada juga teman-teman yang ngomong soal kesehatan mental dan kesepian itu kemudian jadi problem orang-orang di masa pandemi. Nah, itu gimana sih cara teman-teman mengatasi hal tersebut? Mengatasi kesepian, mengatasi gimana caranya supaya nggak depresi atau stres itu gimana? Silakan Medi. Oke, mungkin saya sendiri akan berbicara dalam skop perempuan ya. Mungkin perempuan itu adalah butuh teman untuk bicara, butuh teman untuk bercerita. Nah, biasanya kalau aku sendiri itu aku bakalan cari teman-teman aku, teman-teman belajar ataupun teman-teman kuliah yang memang bisa mungkin pada saat itu sedang free, jadi kita bisa bertukar pendapat, berdiskusi mengenai situasi-situasi ini ataupun apa yang bisa kita lakukan selanjutnya gitu. Jadi kita jangan sampai terlalu mendalami kesepian itu ataupun terlalu terdiam gitu di rumah, jangan, tapi kita harus mencari peluang-peluang baru ataupun apa yang bisa kita lakukan ke depannya gitu. Jangan sampai kita tertinggal oleh orang lain gitu. Karena benar, kita adalah the future for today gitu. Jadi kita harus mulai dari sekarang, bukan besok atau ke depannya gitu. Jadi lebih aktif lah, jangan biar tidak merasa kesepian ataupun sendiri gitu. Oke, nah kalau Billy, apa sih upaya Billy selama pandemi gitu ya untuk supaya nggak kesepian atau stres itu gimana? Oke, siap. Jadi emang sih, dalam artian kemarin kita mulai dari mudik lebaran ya, nggak ketemu keluarga. Nah itu kan rasanya emang beda banget dalam artian, oke kita mungkin bisa VC lewat WA atau lewat yang lain. Nah itu mungkin sedikit mengobati rasa kesepian kita dalam artian oke lah, ayo kita di sini kita sedikit bersabar, sedikit lagi kita menahan bahwa kita harus yakin bahwa dengan ini COVID ini segera berlalu. Kemudian ketika saya kesepian, mungkin maksimalkan keluarga yang ada di sekitar kita, mungkin orang tua, mungkin kakak adik atau sepupu tangga rumah. Nah itu kan terkadang kita punya sedikit berinteraksi dengan mereka juga menurut saya sih tidak terlalu ya beresiko. Nah kemudian benar kata Kak Medi tadi, kita punya teman dalam artian oke lah kita bisa chat, bisa telepon atau gimana, kita diskusi itu kita nggak perlu tetap muka dalam artian apapun medianya kita tetap berdiskusi, kita tetap bertukar pikiran dalam artian di situ sedikit mengobati rasa kesepian kita seperti itu. Jangan terlalu menekankan bahwa ketika kita nggak bertemu, maka kita akan ngerasa ya kesepian gitu. Kesepian ya. Mungkin seperti itu. Oke, lanjut dulu ke Manik nih. Gimana sih Manik kalau Manik lagi kesepian, supaya Manik nggak kesepian dan nggak stres? Yes. Oke. Thank you, Kak. Ini sebenarnya bahasan yang sangat menarik karena seruan di rumah aja ternyata punya implikasi lainnya, yaitu ke mental health. Termasuk sebenarnya teman-teman kalau ngikutin juga, bahkan kekerasan domestik itu juga naik banget saat pandemi ini.
dan nggak lain itu juga karena masalah mental health-nya itu ya. Jadi nggak stabil secara emosi. Nah, kalau menurutku, aku biasanya stress release-nya adalah ketika merasa semua orang pasti mungkin akan menjadi dunianya itu adalah dunia digital gitu. Nah, ini yang perlu juga kita sama-sama perhatikan. Ketika memang dunia digital ini too much, memberikan kita pressure atau terlalu banyak informasi yang kemudian kita serap di dalam gadget, nggak ada salahnya buat teman-teman semua istirahat gitu. Ambil pause terlebih dahulu gitu. Karena hidup ini bukan sprint. Hidup ini ya maraton gitu. Teman-teman juga butuh sejenak berhenti, entah itu dari dunia digital, dari dunia sosial media dan lain-lain. Untuk apa? Untuk istirahat. Aku selalu mengambil seperti itu ketika sudah too much gitu untuk digital ini. Rapat online, ketemu online segala macam gitu. Jadi aku habiskan untuk misalnya yang paling sederhana itu main sama kucing. Itu benar-benar bikin apa ya? Ya yang ngobrol sama kucing meskipun dia nggak ngejawab gitu, tapi itu jadi salah satu caraku untuk akhirnya apa yang melegakan gitu. Atau misalnya cerita sama orang tua atau cerita sama orang di rumah. Tapi kalau misalnya buat orang yang bukan family man, aku nggak terlalu family man sebenarnya, tapi aku juga bisa calling teman-teman gitu. Cuman sekedar nanya, halo, apa kabar? Dari situ bisa sampai 1 jam, 2 jam mungkin, atau at least adalah kita menghabiskan waktu untuk sharing. Apa aja sih yang lo lakuin selama masa pandemi ini, apa aja yang udah lo lakuin segala macam. Atau yang lainnya, kalau aku sendiri udah stres, udah gak bisa kontakan, atau ya socially wasted gitu, udah gak bisa lagi interaksi sosial, biasanya masakan apapun, atau ya belanja apapun, atau makan apapun, yang penting ada distraction gitu. Cari distraction supaya kita nggak benar-benar depressed gitu sih. Nah, gimana pendapat teman-teman, atau misalnya kalau misalnya ada usulan nih untuk teman-teman yang mereka ngekos gitu, sementara teman-teman tahu sendiri kan kondisi di kosan itu seperti apa gitu ya, ruangannya sempit gitu kan, atau bahkan ada kosan yang nggak punya dapur, jadi ruang untuk mendistraksi diri itu agak apa sih namanya kurang gitu. Jadi kita mau keluar juga takut gitu kan, serba salah. Terus kita mau nonton TV seharian juga di kosan juga pengap gitu-gitu. Nah, ada nggak sih saran atau usulan lainnya dari teman-teman? Nah, silakan Manik. Oke. Aku mau nambahin nih. Ini kebetulan bener banget, kerasa banget waktu itu di UI sempat juga ada yang seperti ini gitu. Kalau misalnya daerah, teman-teman tahu daerah Depok itu fokusan teknik atau fokusan kelurahan itu benar-benar kosong, bahkan warteg pun nggak ada yang buka sama sekali. Jadi selain mereka kesulitan untuk ngobrol, mereka juga sulit untuk cari makanan. Betul. Nah, cara terbaiknya waktu itu, itu jadi kerasa banget buat anak-anak kosan gitu. Jadi semangat buat anak-anak kosan. Tambahannya adalah teman-teman bisa bikin jejaring atau bikin apa ya, bisa dibilang kayak semacam komunitas orang-orang yang kos di daerah situ gitu, untuk saling tahu apakah mereka juga sedang ada di situ. Nah, ketika kita saling mengetahui setidaknya ada tetangga kita yang tinggal di sana, kita bisa keluar misalnya beberapa kali dalam waktu seminggu gitu, untuk ngobrol sama mereka, tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan, misalnya jaga jaraknya dari jauh segala macam gitu. At least jangan selalu menghabiskan waktu benar-benar di dalam kamar atau di dalam kosan. Keluar sedikit, hirup udara yang segar atau olahraga gitu. Itu menjadi salah satu caranya aja. Dan yang paling penting, berkomunikasi sama orang-orang yang ada di rumah misalnya, kalau misalnya jauh, atau teman-teman dekat yang ada di sekitar kosan. Itu penting juga untuk tetap dilakukan gitu kira-kira. Iya, sebetulnya itu aku ya yang ngekos. Jadi aku beneran, kalau aku jujur ya, bingung juga gitu, kita mau ngapain gitu. Akhirnya biasanya nih aku masih agak bandel ya dengan ke kafe gitu kan. Cuman ya memang ke kafe ya biasanya kafe yang memang mereka nerima kalau misalnya ngeliat aku sendirian atau kayak gitu. Misal memang ada beberapa kafe yang mereka masih mau menerima kalau kita sendirian gitu. Cuman aku kadang bingung juga nih, gimana caranya supaya aku nggak stres gitu kan, karena aku masih kerja gitu. Terus juga nggak bisa keluar, sementara aku juga nggak banyak, istilahnya nggak banyak hobi ya. Aku paling nonton, dan nonton pun kalau misalnya nggak menarik banget ya aku nggak akan nonton itu sampai tuntas gitu. Nah, kebetulan nih ada pertanyaan yang sama soal nonton. Jadi ada yang nanya nih, ada nggak sih rekomendasi film atau tontonan yang menarik yang bisa ditonton selama pandemi gitu. Mungkin dari Medi dulu, ada nggak sih Medi tontonan yang menarik yang bisa direkomendasiin ke teman-teman di sana, di luar sana?
Nah, kalau film aku jujur aja jarang nonton ya, karena di zaman sekarang terlalu banyak hal yang harus kita lakukan melalui daring ya. Jadi kayak harus meeting online, kelas online. Jadi kayak setiap hari melihat laptop ataupun komputer yang membuat kita sendiri pun jadi gimana istilahnya muak gitu gak sih untuk ngelihat Betul, betul. online terus gitu. Nah, jadi biasanya aku kalau misalnya ada waktu luang, aku lebih suka baca daripada Hmm, nonton. oke. Mungkin ada Nah, buku jadi yang sebenarnya bisa banyak banget direkomendasiin? buku-buku Hmm, yang bagus banget. hmm, Iya, bisa. Nah, jadi sebenarnya anak-anak muda itu eh, boleh banget untuk mencari buku-buku self improvement gitu. hmm, Jadi hmm. untuk membangkitkan semangat setiap anak-anak muda untuk tetap bisa maju gitu. Nah, salah satunya itu yang sedang aku baca itu adalah The Magic of Thinking Big. Nah, di The Magic of Thinking Big itu lebih berbicara tentang pola pikir setiap manusia. Nah, di dalam buku ini mungkin setiap anak muda juga bisa melihat ya bagaimana sih sebenarnya pola pikir yang harus kita terapkan di dalam diri kita agar kita sendiri itu bisa berpikir secara meluas, Hmm. bukan hanya terpatok pada satu hal gitu, tapi bisa meluas. Nah, jadi aku benar-benar rekomendasi buku ini, The Magic of Thinking Big by David Schwartz. Itu Oke, bukunya bagus banget. oke, oke. Jadi itu nanti bisa dituliskan ya, Medi. Nanti kita Bisa, apa bisa. namanya kirim ke teman-teman di luar sana. Itu salah satu buku rekomendasi dari Medi. Nah, kalau untuk Billy, ada nggak sih rekomendasi buku atau film yang menurut Billy itu bagus ditonton atau dibaca selama pandemi? Sebenarnya jujur ya Kak, aku sendiri mulai dari sebelum pandemi, ya terutama waktu pandemi ini kayak gimana ya, dalam artian emang bukan tipe orang yang suka baca, maksudnya Oke. dalam artian baca buku gitu sampai tuntas itu Mhm, mhm. enggak banget lah menurutku. Oke. Kenapa? Ya itu tadi benar kata Kak Medi. Nah mungkin kita udah disibukkan dengan kelas online, terus tugas-tugas. Kemudian aku lebih suka sharing sama teman sebenarnya. Dalam Oke. artian kita ada sebuah katakanlah ada sebuah problem lah di masyarakat. Mhm. Dalam artian ada berita seperti ini. Kemudian aku lebih suka sharing kepada teman-teman. Oke. Ini sebenarnya masalahnya di apa sih? Terus kita harusnya gimana sih? Walaupun terkadang ya hanya hal kecil itu kadang aku suka diskusi daripada nonton film atau baca buku. Emang aku tipe orang-orang yang agak kurang tertarik dalam film terus buku gitu Kak. Oke. Mhm. Jadi untuk film atau buku yang enak ditonton, maaf aku kayaknya bukan tipe orang yang suka banget sama gitu. Aduh, nggak ada juga nih ya rekomendasi film Enggak. nih. Oke, kalau dari Manik nih, ada nggak rekomendasi dari Manik? Oke, film. Ah, Sebenarnya banyak nih. Kalau misalnya teman-teman berlangganan ke media Netflix misalnya atau Viu atau apa segala macam, itu mhm. bisa ngikutin series. Series yang aku rekomendasiin series-series Korea menurutku bagus banget semuanya. Oke. Nanti bisa Ternyata bisa ini bisa drakor dicek. ya, sukanya drakor. Drakor enggak, beberapa sih, baru beberapa. Itu juga Oke, gara-gara heeh. teman gitu kan. Oh gitu. Terus kalau misalnya film, ada film Korea juga cukup cukup apa ya, bisa di-press juga ini. Jadi aku kasih himbauan di awal gitu. Mhm. Nah, judulnya Alive. Dia juga cerita tentang virus Zombie ya? dan Aku habis zombie. nonton itu. Habis nonton, Mbak. Wah, aku juga itu baru banget. Dan maksudnya ada key message-nya gitu yang diambil, yaitu Betul, kalau betul. kita bisa benar-benar mau bertahan, kita mau Mhm. struggle, kita akan tetap Mhm. survive gitu. Itu Betul, betul. ada harapannya, dan aku yakin teman-teman semua yang mau struggle, mau bertahan di kondisi seperti ini gitu, suatu saat nanti teman-teman akan mendapatkan sendiri bahwa harapan itu akan muncul dan teman-teman akan tetap selamat. Kayak gitu sih. Itu baru nonton Mhm. tuh Kak. Aku juga baru nonton. Baru Aku juga udah banget. nonton. Ya, pas Iya, banget heeh. gitu. Atau yang lain mungkin kalau misalnya teman-teman suka animasi, Avatar lagi naik juga tuh, Avatar The Legend of Aang. Mhm. Padahal itu kan film zaman dulu banget. Atau apa lagi ya? Kalau film-film lain sih, atau misalnya film-film Indonesia, short movie gitu, Tilik itu juga mungkin teman-teman bisa lihat lagi. Atau ada Anbaedah kalau nggak salah. Iya, Kayak pengganti Anbaedah. kata Anbaedah Mhm. sama Tilik itu tokohnya sama, Bu Tejo juga tuh. Tapi aku harus apresiasi actingnya bagus banget di Mhm. situ. Mau di Anbaedah maupun di Tilik, teman-teman bisa nonton juga, itu bagus banget. Pesannya sampai banget. Atau film-film lain yang sifatnya membantu menaikkan semangat,
mungkin bisa ngikutin juga Laskar Pelangi kalau misalnya mau sedikit flashback atau hal-hal lain lah, atau film-film lain. Itu kira-kira gambarannya lah. Kira-kira ada banyak banget mungkin Kak movie-nya. Ada, aku juga belum nonton jadi Iya, terus ini juga ada rekomendasi lagi, katanya kalau teman-teman suka bisa nonton One Piece. Enggak, baca ini. Aku juga nggak tahu juga. Oh gitu ya. Aku nggak tahu One Piece ini film atau buku atau apa gitu. Ada komiknya, ada komiknya juga, ada filmnya juga. Oke, jadi mungkin ini rekomendasinya juga buat Billy sama buat Medi kali ya. Silahkan dibaca dan ditonton One Piece. Ya, menarik banget ya. Sebetulnya ada banyak cara supaya kita terdistraksi ya dari pandemi ini, dari stres, dan juga bagaimana caranya supaya kita nggak kesepian gitu selama pandemi. Tadi teman-teman juga ada yang misal yang suka kucing ya silahkan ngobrol lah sama kucingnya, atau masak, atau misalnya baca buku, atau ngobrol sama teman-teman nih, atau melakukan hal positif lainnya gitu kan. Nah ini kebetulan sudah jam 3, udah sejam nih kita ngobrol-ngobrol, meskipun ya cuma ngobrol ringan, tapi sih harapannya dari diskusi ini kita bisa menginspirasi teman-teman di luar sana, masyarakat yang nonton gitu, walaupun misalnya cuma hal kecil yang kita lakukan saat ini itu bisa jadi sebuah hal besar. Misal kayak upaya teman-teman dalam mengedukasi warga sekitar atau teman-teman sekitar gitu, masyarakat sekitar tentang pandemi ini gitu, dan lain sebagainya, itu mungkin bisa jadi orang ngelihatnya hal kecil gitu, nggak ada apa-apanya dibanding hal besar lainnya gitu. Tapi kan itu sebuah upaya gitu, bagaimana caranya supaya orang lebih peduli sama pandemi ini gitu, orang peduli bahwa virus ini nyata gitu, supaya penyebarannya juga nggak terlalu masif gitu kan. Itu upaya kecil yang bisa jadi punya efek yang besar gitu. Terus tadi juga semua teman-teman udah sepakat bahwa pandemi ini memang sebuah ujian ya, sebuah tantangan yang itu cuma bisa dilalui kalau misalnya kita berkolaborasi, kalau kita bisa bekerja sama gitu, bergotong royong, nggak cuma pemerintah tapi juga kita sendiri sebagai masyarakat yang memang itu dibutuhkan sebuah kesadaran gitu ya. Nah jadi kuncinya sih tetap di kesadaran kita masing-masing gitu. Itu jadi ada banyak hal sebetulnya yang bisa diambil ya dari diskusi kali ini, bagaimana upaya teman-teman selama pandemi untuk tetap beraktivitas dengan tetap mengedepankan atau menjalankan protokol kesehatan, dan juga bagaimana upaya teman-teman balancing antara kehidupan kampus ya yang online, dan teman-teman udah capek banget gitu kan ngeliatin monitor seharian misal kayak gitu, tapi juga teman-teman punya kepedulian terhadap sesama gitu, dengan upaya teman-teman yang tadi kelihatannya kecil tapi bisa berdampak besar gitu. Dan juga tadi Manik menceritakan soal tata mudanya kayak gitu, itu merupakan kerja-kerja teman-teman yang harus diapresiasi gitu. Teman-teman masih muda, tapi teman-teman udah bisa melakukan hal-hal yang besar gitu, yang bisa menginspirasi banyak orang di luar sana gitu. Itu aja dari kami. Saya perwakilan dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang hari ini hadir ya, mau diajak diskusi. Semoga kedepannya kita ada diskusi lanjutan ya. Misal temanya ada yang lain atau apa gitu, atau misal kita kolaborasi di di tempat masing-masing. Misal kita ada acara di Medan, Medi dan teman-teman UPH bisa ngebantu, dan juga di Banyuwangi gitu ya Billy ya, karena Billy sekarang lagi nggak di Jogja ternyata gitu. Atau misal mungkin kedepannya kita mau ngomongin drakor nih sama Manik, ternyata Manik sukanya drama Korea nih sama kucing, nggak nyangka banget kan, siapa yang tahu gitu kan, aktivis kayak Manik ternyata sukanya drakor gitu. Jadi itu aja. Sekali lagi untuk teman-teman terima kasih banyak. Terus untuk teman-teman yang dari tadi nonton diskusi di live Instagramnya Yim, untuk yang beruntung nanti akan dapat merchandise dan juga pulsa dari IEM gitu. Jadi silahkan DM kalau misalnya teman-teman memang nonton dari awal, DM ke Instagram IEM. Gitu aja dari saya. Terima kasih banyak, semoga selalu sehat. Jangan tetap menginspirasi, jangan lupa ya, pokoknya stay safe,
tetap menginspirasi. Selamat sore.